Oke, yuk. Jadi kita di bidang food and beverage. Nah ini coffee shop gitu Pak. Jadi kita udah interview juga, dan dari yang kita amatin tuh dia tuh strateginya itu dia tuh selalu nyiapin event-event gitu Pak. Jadi kayak dia tuh setiap ada event dia selalu bikin menu baru dan pergantian menu baru gitu. Terus strukturnya kan masih SDM-nya masih dikit Pak. Jadi kayak jabatannya tuh tumpang tindih. Oke. Yang kita lihat. Terus juga sistem dan teknologinya dia udah pemanfaatan sosial medianya udah cukup baik, dari Instagram, TikTok, udah banyak sering buat konten. Terus untuk variasi produknya sih masih terbilang masih sedikit sih Pak. Terus SDM yang tadi saya udah bilang, dan untuk style komunikasinya dia fleksibel banget. Terus finance-nya itu kompensasi sama benefitnya masih rendah Pak, masih sedikit sebenarnya yang lebih tepat itu. Oke, boleh ke bawah dikit. Ini Pak. Sorry. Ini sudah dimasukkan satu-satu ya? Oh, ini yang eksternal. Iya. Oke, coba ke internal dulu. Oke, ya. Juga yang lain ya. Ini adalah kerjaan Yomi. Nanti kalian bisa copy, artinya kita lihat cara kerjanya. Nanti kalian bisa copy untuk dilihat di pekerjaan kalian. Kira-kira nanti membuatnya seperti apa. Nah, kita tahu bahwa yang kita cari di sini, kita sudah punya satu usaha. Ini ada coffee shop. Lalu kita cari SWOT-nya, kita cari SWOT-nya. Nah, ini ada strength-nya, ada weakness-nya ya. Sayang kalau di Jimit itu nggak bisa coret-coret ya. Ada coret-coretnya nggak sih? Nggak ada ya? Kayaknya nggak ada deh Pak. Oke, nggak apa-apa. Di sini ada strength. Ini kan ada faktor internal, itu dilihat dari strategi, struktur. Ini maksudnya struktur organisasi, lalu sistem dan teknologi yang digunakan, produknya, lalu staff, people atau employee-nya, lalu bagaimana manajemen style-nya, entah itu gaya kepemimpinan, komunikasi, dan lain sebagainya. Lalu skill, organisasi capability, artinya apa yang menjadi kemampuan dari satu perusahaan, lalu bagaimana pengelolaan keuangan. Nah, di sini begitu Anda misalkan kelompoknya Yomi sudah dapat satu perusahaan, satu UKM. Nah, dilihat strength-nya di mana gitu. Tidak di semua bagian ini perlu dituliskan. Kalau memang ada di sini ada 3, ya sudah dituliskan 3. Nah, saya yakin nanti kalau misalkan Anda masuk mungkin bisa lebih dari 3. Tapi saya harapkan kalau bisa jangan lebih dari 3 gitu. Karena supaya Anda nggak banyak-banyak gitu. Tapi kalau misalkan Anda mau menemukan tantangan, nggak apa-apa Pak, saya banyak nemuin banyak juga nggak apa-apa, silahkan. Tapi kalau Anda mengerjakan secara normal untuk pekerjaan ini, saya harapkan sih tidak lebih dari 3, tapi tidak kurang dari 3 juga. Artinya cuma 2, cuma 1, jangan. Nanti Anda malah nggak dapat apa-apa, gitu ya. Oke, ini ada 3, jadi penggantian menu pada saat event, pemanfaatan sosial media yang optimal, dan komunikasi yang fleksibel. Oke, masuk. Lalu weakness-nya apa? Strukturnya ini jabatannya masih tumpang tindih, produknya itu variasinya masih sedikit, gitu ya. Nah, terus mungkin di sini agak dipikirkan Yomi. Artinya di sini pergantian menu pada saat event. Artinya kan kalau orang mikir ini strateginya menunya diganti di setiap event. Tapi pada kenyataannya kok ada variasi produk yang masih sedikit. Ini kayaknya agak ambigu ya. Agak bertentangan gitu. Soalnya dia ganti doang Pak, jadi nggak tetap gitu loh Pak menunya. Oh, nggak tetap. Oke, kalau misalkan kalau nggak tetap, kamu bisa memikirkan apakah memang strategi ini berimpact, merupakan satu kekuatan. Kalau mereka pergantian menu ini memang betul-betul menjadi satu kekuatan, silahkan cantumkan. Tapi kalau itu hanya sekedar ya cuma strategi tapi nggak ada impact kekuatannya, mending diganti yang lain. Gitu ya. Jadi supaya tidak terlihat berbenturan sama variasi produk yang sedikit.
Orang kalau ngelihat strateginya menunya selalu baru kan pasti produknya banyak ya. Tapi nyatanya ini produknya kan sedikit gitu. Itu aja yang dari saya. Lalu kurangnya SDM, jabatan tumpang tindih, terus finance. Finance ini mungkin lebih dispesifikkan. Artinya kompensasi benefit itu apakah tentang gajinya yang kecil atau misalkan standar upahnya kecil dan lain sebagainya gitu. Ya. Oke, dari sini itu saja masukan saya. Terus oke, coba opportunity dan strength. Opportunity. Nah, ini adalah eksternal. Eksternal itu sudah tidak ngomong lagi hal-hal yang bersifat internal seperti S yang tadi disebutkan di atas. Jadi ini hubungannya dengan faktor luar, yaitu kompetitor, government regulation, customer, market demand, sama supplier. Nah, Anda bisa ngelihat masing-masing. Di sini opportunity-nya coffee shop di daerah tersebut belum terlalu banyak. Oke, coffee shop di daerah tersebut belum banyak. Target pasar luas karena harga terjangkau. Oke, dapat dilakukannya cicilan. Maksudnya? Jadi dia tuh kalau yang saya apa ya waktu itu saya tanya tuh dia kalau supplier tuh jadi kayak nyicil gitu Pak. Jadi bayarnya kan biasanya kalau beli bahan-bahan gitu habis beli langsung bayar. Nah kalau dia tuh enggak Pak. Jadi dia bisa bayar di akhir atau enggak bisa nyicil gitu. Oke, gini, Yomi, kalau yang itu tapi ini supplier ya. Boleh deh, Iya. bisa-bisa. Terus untuk yang trade, peraturan pemerintah akan pengurangan pengunjung sebanyak 50%, berkurangnya pendapatan pandemi, atau ini jangan kurangnya pendapatan, misalkan daya beli masyarakat menjadi rendah karena pandemi, gitu ya. Oh, ya. Iya Pak. Oke, ini ada thread-nya ada 2 ya, ininya ada 3 Nah, atau nanti atau ditambah. bawah. Oh, bawahnya ini ada lagi. Apa ini? Teknologi, banyaknya pilihan sistem pembayaran. Oke, sekarang sudah banyak sistem pembayaran. Oke. Saya rasa ini SBOT-nya sudah lengkap semua, tinggal ditaruh di kolom yang di sini. Coba dilihatin kolom yang hijau ini. Bapak, maaf tadi yang berkurangnya pendapatan itu diganti apa Pak? Daya belinya kenapa? Daya beli masyarakat rendah karena pandemi. Terima kasih Pak. Oke, coba agak digeser. Nah, sip. Nah, ini dimasukkan semua ya. Seingat saya tadi strength-nya ada 3, ada 4 ya? 1, 2, 3. 3 ya. Strength-nya ada 3, weakness-nya ada 4. Ada Weakness-nya 4 ini lupa saya hapus Pak yang ini. Oh gitu, oke. Jadi 3-3 ya. Ini Iya. ada 3. Terus coba yang opportunity sama weakness-nya. Opportunity-nya ada 3, terus weakness-nya ada 3. Oke. Jadi nanti masing-masing kota ini akan punya 3 kali 3, 9. Itu yang harus diingat. Minimal 9. Kok minimal Pak? Bisa jadi misalkan S1O1 ini 2 kali boleh. Ternyata kamu punya strategi yang bagus lagi, yang pengen kamu masukkan sini boleh. Untuk S1O1. Atau mungkin di S1O2-nya yang lebih dari 1 boleh. Tapi ini pasti harus minimal 9. Gitu ya. Coba kita lihat satu-satu. Yang apa ini? S sama O ya. Nah, coba kecilin terus naikin dulu Yomi biar kelihatan. Nah, oke. Jadi ya, kalau Anda bingung, ini gimana ya cara membuat strateginya di mana di sini ada pergantian menu baru saat event, sementara di sini ada coffee shop daerah tersebut belum terlalu banyak. Nah, Anda nggak usah bingung, karena apa? Sebenarnya untuk membuat sorry. Oke,
Untuk membuat strategi ini caranya adalah rule-nya sederhana. Untuk faktor-faktor positif, kalian coba untuk naikkan atau di booster ya. Artinya karakter positif itu apa? Opportunity dan strength itu harus dikuatkan, sementara untuk weakness sama threat itu dikurangi. Gitu. Jadi kalau kamu mendapatkan kondisi di mana perusahaan punya dikenal karena dia bisa mengganti menu di setiap event dan kebetulan cafe shop di situ tuh belum banyak, kamu mau melakukan strategi apa gitu. Ya. Termasuk nanti misalkan di bawah coba contohnya yang W sama O ya, W sama O. W-nya misalkan W1 jabatannya tumpang tindih. Terus O-nya apa? Opportunity ini cafe shop di sini belum banyak. Kayaknya nggak nyambung kan ya? Kalian coba cara oke, berarti kalau cafe shop di sini belum banyak, ini strateginya kamu apa ya? Sudah menjadikan cafe shop ini misalkan mempunyai pengelolaan SDM yang bagus. Atau paling tidak di sini yang dikurangi. Karena ini nggak bisa ditambah lagi strateginya yang di sini. Jabatan tumbang tindih ini dikurangi apa? Atau diperbaiki. Bagaimana? Yaitu merekrut karyawan-karyawan baru pada jabatan tertentu. Kalau tidak merekrut karyawan baru, apa strateginya lain? Yaitu melakukan misalkan analisis jabatan yang sesuai. Atau membuat struktur organisasi yang lebih tepat. Gitu. Contohnya ya. Coba kita lihat strateginya. Agak naikin. Nah, agak turunin. Terus. Nah, S1O1 membuat satu produk baru dengan riset permintaan pada daerah itu. Cocok menurut saya. Mempromosikan menu-menu ini ada kotak hitam ini apa ya? Bisa hilang nggak ya? Yang di mana, Pak? Oh, kayaknya di tempat saya. Oke, sudah. Kok muncul lagi. Mempromosikan menu-menu baru yang ada sehingga diketahui orang banyak. Oke, strateginya bisa dapat. Berikan diskon-diskon pembayaran agar semakin menarik. Oke. Menurut saya sih strategi yang kalian itu sudah kasih cukup bagus ya. Mungkin yang lebih fokus lagi yang W1O1. Jadi kalau misalkan pekerjaannya tumpang tindih, kemungkinan itu kita bisa merekrut karena memang satu pekerjaan dihandle satu orang menghandle terlalu banyak pekerjaan atau kita melakukan tadi analisis jabatan atau membuat struktur yang tepat gitu ya. Terus oke, anggap aja ini sudah oke semua. Coba di SWOT-nya, di sheet selanjutnya, di SWOT-nya. Satunya lagi S. Oh, ini ya. Oh, ini yang tadi ya. Oke. Terus sustain ST. Nah, yang di ST ini semua hasil yang ada di SWOT tadi, itu dimasukkan ke sini. Mestinya kalau ST ada berapa ya? Ada 9 ya? Kalau nggak salah ini tuh yang ST-nya karena trade-nya masih kurang, Pak. Oh, trade-nya tadi berapa sih? 2 ya? Iya, harusnya kan 3. Oke. Kalau misalnya 3, 9, kalau 2, 6. Oke, anggap aja ini klik. Coba diklik yang ST. Nah, ST-nya ini ada 6 ya. Ada 6 nanti seharusnya ada 9 ya. Iya, Nah, Pak. ini masing-masing tinggal di copy, lalu kalian BSD-nya kalian lihat FCIL. Kalau bisa memenuhi 4, tapi kalau tidak bisa pada waktu copy all group ini FCIL harus ada. Kalau misalkan nggak ada C-nya gimana? Harus diupayakan salah satu di antara ST, SO, WO, atau WT itu harus ada. Sehingga pada waktu grup all itu L, C, I, sama F semuanya ada. Kenapa? Karena itu menggambarkan semua kriteria yang ada di balance scorecard.
gitu ya. Kita lihat kerjasama dengan mitra layanan pemesanan online. Oke, ini termasuk dari internal bisnis, benar. Membuat perancangan strategi marketing. Oke, perancangan bisnis. L. Oke, kayaknya salah deh. Sorry, Yomi. Jadi Ya. gini, finansial itu segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, ya. Yang kedua, customer focus, segala sesuatu apa yang kita lakukan di dalam perusahaan yang berkontribusi pada fokus customer itu disebut customer focus. Gitu. Terus misalkan internal bisnis proses itu adalah segala sesuatu yang untuk mendevelop atau memperbaiki kinerja internal. Nah, L itu adalah untuk learning dan growth. Artinya hal-hal yang bersifat untuk pembelajaran. Misalkan untuk training, untuk development, training and development, pengembangan karir. Nah, ini masuknya ke sini, ke L. Jadi kalau kamu meletakkan bekerja sama dengan mitra layan pemesanan seperti Shopee, Grab, nah ini masuknya ke internal bisnis proses. Membuat perancangan strategi masuknya internal proses. Memanfaatkan media sosial untuk mengiklan produk, ini masuknya internal proses. Gitu ya. Terus membuat promosi di media, nah ini untuk customer betul, mengikuti peraturan, ini customer, mengurangi hari atau waktu kerja setiap karyawan. Nah ini mengurangi hari atau waktu kerja ini tentunya masuk ke ke customer proses, ke internal proses bisnis proses. Jadi kalau itu dikerjakan di misalkan tentang SDM, tentang marketing, produksi, nah itu masuk semua ke internal bisnis proses ya. Oke, yang kedua SO. Sorry, balik dulu ke ST. Nah, di ST ini ada di coding ya. Kalau misalkan ini tadi I-nya ada 3, berarti I1, I2, I3. Kalau C-nya diurutkan, C-nya ada 2, C1, C2, terus I-nya ada 1, berarti I1. Ini bukan I2 ya. Oh, I-nya ada Ini 2 ya. Oke. I-nya ada 2, berarti I2, benar. Terus SO sama. Kalian copy paste di sini, tinggal melihat apakah ini F, C, I, atau L. Membuat produk yang baru dengan riset permintaan pada daerah tersebut. Oke, ini masuk customer, menetapkan harga, customer mempromosikan, customer mengiklankan, customer mengadakan usulan di setiap kali untuk membuat strategi mengenai pengembangan bisnis. Oke, I, membuat konten customer. Oke, customer memperkuat strategi marketing. Oke, membuka strategi ya. I, lalu menggencarkan promosi, memberikan informasi. C. Oke. Jadi tahu ya, ini bagian yang mana nanti sama ST, SO, WO, WT. Coba copy all. Nah, di all ini Anda bisa lihat F, C, C, I, L, L, L. Nah, ini sudah diperbaiki belum? Ini kayaknya ada yang ini deh Pak. Kayak yang ini nih. Masih ada yang belum di bentar deh. Ini ding. Oh, ini ya. Nah, ini dulu. Ini semua dimasukkan ke sini dan Anda bisa melihat mana yang kira-kira hampir sama strateginya itu dijadikan satu. Gitu ya. Misalkan di sini ada di C2. C2 mungkin yang membuat satu produk baru dengan menetapkan harga dan lain sebagainya ini bisa ini dihilangin ya. Dihilangin harusnya kalau dihilangin ini masuk ke satu bagian yang mana yang jadi payungnya. Jangan hanya sekedar dihilangin, tapi dimasukkan ke bagian yang hampir sama atau berbarengan atau gabungan gitu. Oh, jadi maksudnya misalnya yang C5 mirip sama C4 berarti apa? Kamu milih C5 salah satu. Oh,
Maksudnya di finalnya juga di sini tulis C4, sini tulis C4 juga, Pak? Gini, Atau gimana? gini, misalkan ini F1 kan cuma satu ya. Bukan, ini ada F2, ada F1 gitu kan ya. Nah, kamu lihat pendapatan untuk jabatan yang tumpang tindih dikurangi atau dipangkas. Terus melakukan pemotongan atau penghapusan tunjangan. Nah, kamu lihat untuk F1, F2 ini strateginya sama enggak? Kayaknya ini kan beda ya. Iya kan? Iya sih. Yang dipangkas, yang satu kan jabatannya, yang satu kan tunjangannya. Nah, kalau misalkan ini berbeda, kamu bisa pilih semua. F1 tetap, F2 tetap ada F2 gitu. Terus C. C-nya tadi kan dari beberapa SWOT ya. Nah, kalian lihat misalkan membuat promosi di media sosial, oke, satu. Mengikuti peraturan pemerintah, C2, oke. Membuat produk baru dengan riset pemasaran pada daerah tersebut. Menentukan harga yang terjangkau. Nah, ini kamu lihat membuat produk, menetapkan harga, mempromosikan. Nah, sebenarnya C5 sama C1 itu kan sama ya. Nah, mungkin C5-nya ini yang dihapus. Nggak usah dipakai. Misalkan C1 pakai, C2 dipakai, C3 pakai, C4 dipakai, C5 nggak usah dipakai. Karena apa? Ini sama dengan yang media sosial. Terus C6, terus mengiklankan atau informasi produk yang ditawarkan. Ini sebenarnya kan promosi kan, sama dengan C1 kan. Berarti ini nggak usah. Membuat konten yang menarik bertujuan untuk ini kan sama dengan C1 juga kan. Nah, itu nggak usah. Jadi yang kelihatannya sama dan sudah diwakili oleh C sebelumnya nggak usah dibikin. Gitu ya. Nah, oke, C1, 2. Nah, kalau yang di sini ini kan dari 2 jangan C11, tapi C11-nya jadi C3. Oh. Kan diurutkan lagi, finalnya diurutkan di sini. Gitu. Nah, nanti dilihat lagi ya, apakah ada C4, C5, atau cukup C1, C2, C3 aja. Terus I masuk. Nah, I-nya ada 1, 2, 3. Nah, habis I3, kalau mau memasukkan I5, I5-nya jadi I4. I7-nya jadi I5. Jadi yang di final ini diurutkan, mana yang dipilih diurutkan lagi. Gitu. Nah, sudah kan? Kalau sudah, semua copy di BSC inisiatif. Yang diisi yang finalnya aja ya. Nah, misalkan ini yang finalnya sudah ada F, ada C, ada I, ada L. Sudah memenuhi. Ya, kalau sudah memenuhi, tinggal di sini. Pendapatan untuk jabatan yang tumpang tindih dikurangi atau dipangkas. Tujuannya itu untuk memangkas pendapatan. Kalau memangkas pendapatan pendapatannya sebenarnya ini pendapatan atau jabatannya yang dipangkas ya? Ini Pak, pendapatan yang jabatan yang tumpang tindih. Jadi kan misalnya ada jabatannya dia double gitu, dia pendapatannya jadi hitungannya dikurangin gitu Pak, atau enggak dipangkas aja jadiin satu aja gajinya. Oke, terus tadi kan ada strategi lain yang bagaimana cara menambahkan orang. Iya kan? Iya. Ada yang nambahin orang, ada yang memangkas. Nah, ini lebih efektif mana? Kamu nambahin orang atau memangkas orang? Nah, kalau misalkan mau nambahin orang, mungkin ini gini, kita kan bikin strategi banyak ya. Jangan sampai satu strategi dengan strategi lain itu tumpang tindih atau malah kontradiktif. Usahakan untuk semua memang menuju pada tujuan yang tepat, jangan kontradiktif atau tumpang tindih. Kalau misalkan terjadi tumpang tindih atau kontradiktif, kalian pilih salah satu.
Nah, gitu ya. Oke, itu ketentuannya. Anggap aja saya mau ini mengikuti peraturan pemerintah dan memastikan protokol kesehatan berjalan lancar. Berarti KRA-nya apa area kerjanya? Area kerjanya yaitu mengikuti atau follow government policy gitu ya. Nah, kalau follow government policy sebenarnya KPI-nya apa? Ini C. C. Oh, berarti ini Pak kayak apa? Emang kok kalau ini salah ya Pak? Menurut aku nggak cocok ya. Ini kan kita ngomong government policy. Misalkan KPI-nya apa? KPI-nya tujuannya yaitu mempunyai protokol, misalkan SOP protokol kesehatan di kafe. Iya kan? Tujuannya apa? KRA, resultnya apa? Supaya kita punya satu aturan di mana sesuai dengan policy dari government. Iya kan? Berarti kalau itu menjadi tujuan akhirnya, dianggap adanya suatu rule untuk mengikuti policy dari government kalau ada apa? Kalau perusahaan ini punya SOP, ya kan? Mempunyai SOP yang sesuai dengan rule-nya government, ya enggak? Oh iya Pak. Nah, di sini misalkan tersedia SOP yang sesuai dengan peraturan pemerintah. Nah, baru produknya apa? Produknya baru SOP protokol kesehatan. Nah, di sini jangan hanya protokol kesehatan, tapi mungkin SOP protokol kesehatan. Gitu ya. Oke, terus misalkan ini tadi anggap aja strateginya sudah benar ya. KRA-nya apa? Yaitu payroll deduction, artinya pengurangan payroll. Pengurangan payroll apa? Salary expense-nya turun 20%. Oke, sudah benar. Lalu produknya apa? Produknya kebijakan gaji baru. Oke, udah tepat. Itu ya, semua nanti dibuat seperti itu. Jadi untuk pendalaman KRA, KRA itu adalah sebenarnya begitu kamu ada strategi yang ada di sini, yang ada di inisiatif, strateginya tujuannya untuk apa? Ini punya strategi untuk mengurangi tumpang tindih dari jabatan. Tujuannya apa? Untuk mengurangi gaji. Nah, kalau gaji ini berkurang, KPI-nya apa? KPI-nya paling tidak berkurangnya 20%. Kan gitu ya. Nah, kalau turun 20%, buktinya apa? Ini loh, buktinya ada satu aturan baru untuk mengurangi gaji 20%. Paham ya semua ya? Nah, gitu. Begitu ini sudah selesai, tinggal unit in charge. Oke, ini bagian keuangan, operasional, R&D, SDM, marketing, business development. Oke. Ini ada policy maker, yang lain business support, operasional. Nah, kalau kamu sudah menentukan checklistnya seperti ini, berarti terlihat bahwa struktur organisasinya sudah dibikin belum? Ada di itunya Pak. Masih yang itu sih yang Lama. hasil iya. Jangan, ini dibikin berdasarkan yang baru. Berarti kalau di sini berarti nanti dari direktur, bawahnya adalah keuangan dan operasional. Bawahnya berarti R&D, marketing, SDM, dan business development ini harus di bawah keuangan serta operasional. Nah, menurut Yomi itu udah benar belum? Kalau misalkan marketing, SDM, R&D, dan business development itu ada di bawah keuangan. Agak janggal ya? Iya. Nah, kalau janggal kamu bisa ngelihat apakah ada beberapa pekerjaan yang di sini sebenarnya harusnya dibawahi oleh policy maker ini. Oh ya, mestinya yang di bawah itu aku ambil yang di atas ya, policy makernya keuangan,
operasional, marketing, sama SDM. Misalkan. Terus yang lain berarti di bawahnya. Kalau begitu keuangan nanti kalau bisa ini dicentang bisnis support sama operasionalnya. Jadi keuangan nanti ada manajer sama ada staffnya. Gitu. Operasional dicentang aja bisnis support sama operationnya. Berarti nanti di bawah operasional nanti yang bisnis support lain mana misalkan R&D ini mau dimasukkan misalkan di bawah operasional bisa kan? Atau bisnis development-nya di bawah operasional bisa kan? Gitu. Aku bisa coret-coret nggak sih kayak gini? Kayaknya nggak bisa deh, Pak. Oke, kayaknya ini ada black activity whiteboard. Start. Sorry, kalau start gini di tempat kalian apa yang muncul? Nggak ada ya? Nggak ada. Kayaknya saya harus ini deh, Pak. Stop dulu. Oh, stop. Coba di stop dulu. Coba lagi. Ya. Greeting. Nggak bisa. Oke, kalau gitu saya kasih oret-oretan dulu deh. Saya buka dulu ya. Pen. Saya masukin. Oke. Window. Nah, oke ya, di sini kelihatan ya tadi. Tadi kan kita lihat ada di sini Bapak masih gelap di saya. Masih gelap ya. Belum kelihatan? Belum. Coba saya stop sharing dulu. Sekarang yang kelihatan apa? Oh, ini mulai. Oke. Masih nggak bisa, Pak. Oke, sekarang yang kelihatan? Nggak ada kalau di saya. Kalau di yang anak teman-teman gimana? Iya Pak, masih nggak ada di saya. Masih nggak ada ya? Ini gimana cara? Ini kebetulan hari ini internet saya sedikit membuat emosi. Sebentar. Masih ada atau hitam? Hitam juga, Pak. Hitam. Aduh, pakai apa ya? Oke. Whiteboard. Coba explore. Caption, report, robot setting, change layout, open Jamboard. Ini creating jamnya nggak bisa di tempat saya. Ini saya buka aplikasi Paint kan, supaya kita bisa masuk Paint. Sekali lagi ya. Ini Yomi barusan share Jamboard. Nanti coba saya share screen, Bapak bisa buka itu nggak? Sebentar. Ini saya klik, nah. Oke. Kayaknya yang bisa, saya sih masih muter-muter terus ya whiteboardnya.
Tapi Bapak bisa buka itu nggak? Nanti Bapak coret-coret di situ aja, saya yang share screen. Iya, sejak tadi nggak loading. Nggak loading. Atau gini aja, coba Yomi bisa coret-coret nggak di situ? Bisa. Nah, kalau yang dari pertama tadi Yomi bikin, itu yang atas, yang di bisnis kan finance. Coba tulis dulu di atas direktur. Here gitu aja udah. Oke. Here terus kasih panah ke bawah. Nah, terus kasih garis mendatar. Nah, 2, yang satu adalah finance. Nah, sudah finance, yang satu adalah apa? Operation. Nah, dari punyanya Yomi tadi, yang di bagian business support, ya, di bagian business support kan ada R&D, SDM, marketing, sama business development kan. Nah, kalau ditaruh di business support, dia harus di bawah finance atau di bawah operation. Gitu. Ngerti? Tapi kan nggak mungkin si marketing atau apa itu? Marketing atau SDM itu kan di bawah finance atau operation kan nggak mungkin ya, karena itu sejajar kan. Nah, kalau nggak mungkin, coba kamu ganti apa perannya. Misalkan di situ finance, operation, marketing sama SDM itu semua sebagai policy maker. Tulis di sini apa diedit dulu yang situnya? Tulis saja dulu di sini. Nanti editnya belakangan aja. Nah, SDM. Nah, mungkin tadi tersisa adalah research and development dan business development. Nah, kamu tinggal ngelihat research development sama business development itu cocok berada di bawah mana. Misalkan misalkan di bawah OPR, dua-duanya di bawah OPR. Kalau misalkan dua-dua di bawah OPR, kamu kasih garis mendatar, nah 2 di situ. Nah, business development sama RRD. Nah, seperti ini yang terjadi. Nah, sekarang kamu lihat di finance itu ada bagian support sama bagian business support sama bagian operasional, ada nggak? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada, dia nggak boleh ada turunan di bawahnya. Tapi kalau ada, nah bisa jadi misalkan SDM ada, SDM bawahnya ditulis misalkan staff. Garis ke bawah, terus staff. Nah, ini yang terjadi. Jadi kamu mengklik apakah itu policy ataukah itu business development ataukah itu operasional, itu menentukan dia berada di level mana dalam struktur organisasi ini. Ngerti ya? Nah, ini sebenarnya ini masih salah. Salahnya apa? Yang kalian tulis ini adalah fungsinya, tapi belum jabatannya. Benar nggak? Nah, kalau yang benar nanti misalkan ini direktur, yang kedua finansial ini kamu kasih jabatan apa? Apakah direktur, apa manajer gitu. Misalkan ini manajer finansial, manajer operasional, manajer marketing, manajer SDM. Bawahnya manajer misalkan staff SDM. Di bawahnya finance mungkin finance ada apa? Di bawahnya manajer ada junior manager finance atau kepala finance gitu ya. Terus di bawahnya ada staff. Jadi yang namanya struktur organisasi selain
ada informasi fungsinya, juga ada informasi mengenai jabatannya. Kalau ini kamu tulis ini kan baru fungsinya kan? Fungsinya sebagai SDM, marketing, operasional, tapi jabatannya kan belum ada. Nah, harus ditambahi dengan jabatan. Pak, tapi nanti bikin kayak jabatannya itu biar kayak nentuin ada junior atau staff-staffnya itu berdasarkan dari Tiga UKM. tadi. Oh, UKM Dari bukan dari yang ODE itu tadi, Pak. sorry. Tergantung dari mana? Tergantung dari maksudnya kita juga ngelihat dari dari UKM yang kita teliti atau emang dari murni dari ODE-nya aja. Dilihat. Misalkan itu usaha kecil ya mungkin namanya bukan direktur ya, atau mungkin di sini bukan direktur tapi misalkan disesuaikan dengan kepala finance, kepala biro finance, misalkan kepala bagian operator. Nah, kalau di bagian atasnya nanti kamu sudah dapat jabatannya, tentu di bawahnya tinggal disesuaikan aja. Cuma rule-nya seperti tadi. Coba Excel-nya ditampilkan lagi. Nah, ini yang penting itu ini loh. Begitu kalian meletakkan dia ada yang policy maker itu letaknya di bawah direktur, bisnis support ini di bawahnya policy maker dan operation ini berada di bawahnya bisnis support. Berarti kalau tidak ditik dan tidak dipilih berarti itu tidak ada posisinya. Ngerti ya? Misalkan di sini tadi yang yang dipilih adalah keuangan dan operation, ya berarti hanya dua ini yang berada di level atas. Tapi kalau keuangan, operation, terus marketing sama SDM yang dipilih, ya berarti ada 4 policy maker, tinggal di bawahnya nanti business supportnya bagian apa, operationnya bagian apa, gitu. Pak, saya masih bingung kalau bisnis support itu yang kayak gimana, Pak? Business supporting itu di bawah manajer. Jadi kalau kamu memikirkan gini, ini seperti triangle management. Policy maker adalah bagian-bagian untuk mengelola policy kebijakan. Dia yang bikin rule, bikin aturan, bikin apa gitu ya. Sementara di bawahnya yang melaksanakan rule aturan itu disebut business support. Business support itu yang menerjemahkan aturan-aturan tadi dalam bentuk kebijakan dan lain sebagainya. Operation itu yang menjalankan. Atau paling gampangnya operation ini adalah staffnya. Terus business support adalah supervisornya. Policy maker biasanya adalah manajernya. Gitu. Kalau di jabatan. Di sini ada manajer, supervisor, dan staff. Jadi nanti kalau di jabatan bisa jadi di dalam struktur organisasi policy makernya manajer keuangan. Di bawahnya manajer keuangan ada misalkan ini ditik berarti ada supervisor keuangan dan kalau ada operationnya ditik ya staff keuangan gitu. Paham? Paham, Pak, paham. Oke, gitu ya. Oke, ini tinggal nanti menajamkan. Saya lihat sih garis besar sudah oke ya. Tinggal kamu nanti lebih teliti lagi melihat yang dicentang yang mana, sama strateginya tadi cocok tidak antara KRA, KPI, sama produknya. Siap, Pak. Oke. Sip. Ini saya stop sharing ya, Pak? Boleh. Oke, satu lagi. Ada yang mau direview?
sembari nunggu yang di-review, saya ingin tunjukkan, eee, ini salah satu video ya, memang videonya ini, keren. Jadi videonya saya sebentar, saya share dulu. Ada 2 versi. Bentar, ini kok jadi coba ya. Mana tadi? Pak, maaf, abis ini boleh kelompok saya nggak, Pak? Boleh, boleh. Baik. Sebentar ini ya. Bisa terlihat? Enggak, Pak. Kelihatan ya? Enggak kelihatan, Pak. Mungkin saya aja kayaknya yang share screen, Pak. Boleh, Iya. boleh. Caranya gimana nge-share screen-nya? Karena ini Video pribadi ya, Pak? iya ini pekerjaan anak-anak kemarin belum saya masukkan ke YouTube. Oh, ya nggak bisa kalau kayak gitu. Nggak bisa ya? Oke, nanti saya masukkan ke YouTube dulu atau paling enggak nanti kalian cari ya caranya di YouTube saya di Bambang Samiono gitu. Cari aja itu adalah pekerjaan anak-anak semua. Jadi ada dari berbagai mata kuliah, nanti kalian bisa untuk mata kuliah yang ini memang belum ada, tapi paling tidak dari 3 menit itu kalian coba tampilkan analisis kalian mengenai bagaimana membuat OD ini, Organization Development ini tadi. Ini namanya Organization Development ya. Mungkin menit pertama kalian 1 menit pertama kalian tampilkan mengenai profil perusahaan itu. 1 menit kedua kalian tampilkan bagaimana cara kalian membuat SWOT-nya. Gitu ya. Dan 1 menit ketiga kalian tampilkan bagaimana mulai dari yang terakhir, slide terakhir yaitu mengenai KRA, KPI, sama produk serta jadinya struktur organisasi itu. Gitu aja. Cukup 3 menit. Caranya terserah. Kalian mau bikin animasi boleh, kalian mau paparkan, ada video kalian kecil di situ dipaparkan, terserah. Yang penting dalam bentuk video. 3 menit aja, jangan lebih. Gitu ya. Oke, tadi kelompoknya siapa? Kelompok saya, Pak. Silahkan di-share. Sal? Sebentar ya, Pak. Boleh. Sebentar. Oke. Oke, ini tolong diceritakan perusahaannya apa, Gilda? Ini usaha yang kami pilih itu bergerak pada bidang seni, audio, dan visual, Pak. Musik, Pak. Oke. Bagian record label. Oke, terus? Di sini langsung saja ya saya review strength-nya yaitu sudah menggunakan teknologi canggih, skill yang dimiliki sudah cukup untuk bisnis ini. Nah, gini teman-teman, rekan-rekan, kalau Anda membuat analisis SWOT itu adalah kutub-kutub atau yang paling ya. Jadi kalau disebut strength berarti dia adalah benar-benar kekuatan di mana apa yang Anda sebutkan itu menjadi satu kekuatan dia untuk berhasil. Kalau kalian
menyebutkan weakness, berarti adalah poin-poin di mana poin-poin yang Anda sebutkan adalah yang membuat perusahaan itu nggak bagus. Gitu ya. Jadinya kalau misalkan ada perkataan di sini strength-nya sudah menggunakan teknologi yang canggih, berarti teknologi ini betul-betul membuat perusahaan itu punya kekuatan. Tapi begitu Anda ngomong skill yang dimiliki sudah cukup. Nah, kata-kata tidak cukup ini kan berarti belum cukup bagus ya. Kalau belum cukup bagus, kalian harus review. Ini benar nggak sebagai strength? Misalkan benar, mungkin kata-katanya yang diubah. Misalkan mempunyai strength yang cukup kuat untuk membawa bisnis ini ke level yang lebih baik, mempunyai skill leadership yang bagus gitu misalkan, atau mempunyai skill komunikasi yang bagus gitu. Ya Gilda ya. Iya Pak. Oke, ini hanya perkara penamaan, tapi itu matters gitu. Terus kedua, coba ini kata weakness-nya ini coba disimpulkan, jangan panjang-panjang. Proses promosi baru sampai individu ke individu dan masih dalam skala yang kecil. Mungkin bisa dikatakan misalnya promosi belum optimal. Cukup ya. Oh, maaf Pak, tadi promosi belum mau Pak? Optimal atau belum maksimal. Misalkan seperti itu ya. Terus bisnis masih terbilang kecil dan masih kalah jauh dibandingkan record label lain. Nah ini coba dikasih satu pernyataan kata yang kalimat yang sederhana yang bisa mencakup misalkan brand, brand masih lemah misalkan. Cukup kan? Oh, Nah kayak berarti gitu. lemah. Iya misalkan seperti itu. Jadi tidak perlu kata-katanya panjang lebar dulu, nanti malah bingung. Terus yang eksternal, bisnis masih dalam tahap pertumbuhan dan baru mengalami peningkatan ke beberapa persen di satu talent. Maksudnya bisnis ini masih dalam tahap pertumbuhan. Ini maksudnya gimana ya? Jadi bisnis ini baru berjalan baru banget sih Pak, dan menurut info yang kami dapatkan itu baru. Jadi UKM ini kami pilih itu banyak banget talentnya, udah punya banyak talent, cuman yang baru mengalami peningkatan baru satu aja Pak. Oke, berarti di sini salah. Salahnya kenapa? Kalau kamu menganalisis faktor eksternal, itu kamu sudah tidak lagi menganalisis faktor-faktor yang ada di dalam perusahaan itu, tapi di sini kompetitor ini adalah pesaing, berarti orang luar gitu. Persaingannya bagaimana gitu. Kalau kamu tadi ngomong bisnis ada di tahap yang itu karena kan bisnisnya baru, kan perusahaannya yang baru ya. Nah kalau itu adalah analisis untuk internal. Kalau eksternal
Halo guys, ini jadi Pak Bambang bilang ternyata dia ada koneksi dan karena berhubung udah jam 4 juga dia ada meeting jadi nggak bisa lanjutin lagi. Jadi pesan dari Pak Bambang itu kalau misalnya apa ya ada masih nggak paham atau mau konsul bisa ke gue dulu konsulnya nanti bisa gue bantu. Terus paling penting kalian harus ngerti apa cara buat SWOT-nya dulu. Terus dibedain mana internal dan eksternalnya. Itu yang paling penting. Karena itu paling basic, kata dia gitu. Jadi udah, terus juga kalau misalnya ada yang belum paham, mungkin nanti bisa dibikin kelas tambahan lagi, mungkin hari Rabu. Nanti coba diusahain sama Pak Bambang. Kalau itu juga kalau kalian minta ya. Jadi balik lagi ke kalian. Kayak gitu aja. Jadi berarti bisa boleh live ya kalian semua. Oke. Udah nanti. Ya udah. Boleh live ya semuanya. Makasih Om. Makasih. Thanks, Om. Assalamualaikum. Makasih Om.